Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi peubah acak pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Langsung saja kita masuk apa yang akan kita bahas, yaitu pengertian peubah acak, distribusi peluang diskrit, distribusi peluang kontinu, nilai tengah peubah acak, dan ragam peubah acak. Kita mulai yang pertama, pengertian peubah acak. Nah, konsep peubah acak. Nah, peubah acak itu nanti sering juga disebut istilah variabel random. Nah, itu ya, jadi selain peubah acak, istilah lainnya variabel random. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real, wilayah fungsi. Jadi intinya, peubah acak itu dia merupakan fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang memetakan dari ruang kejadian. Kalau kemarin kita sudah belajar di probabilitas itu ada ruang kejadian. Nah, sekarang ini ruang kejadian tadi itu dibawa ke bilangan real. Itulah peubah acak. Peubah acak disimbolkan dengan huruf kapital, bisa X kapital, Y kapital, atau Z kapital. Dan salah satu nilai dari peubah acak disimbolkan dengan huruf kecil, yaitu X, Y, atau Z yang kecil. Fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian di alam. Nah, jadi kita tahu bahwa kejadian-kejadian itu ya dia bukan suatu angka gitu kan, bukan suatu angka. Nah, konsep peubah acak ini dia mengubah dari kejadian yang bukan angka tadi ke dalam angka supaya nanti dianalisis lebih lanjut lebih mudah. Pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel atau ruang contoh dengan tepat satu bilangan real. Nah, jadi kembali lagi ke definisi fungsi, dia harus bisa memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomainnya. Nah, di sini juga sama. Maka fungsi peubah acak nanti harus memetakan setiap anggota domain. Domain di sini adalah setiap kejadian pada ruang sampel dengan tepat satu bilangan real. Contoh, sebagai ilustrasi, dalam pencobaan pengundian sebuah dadu berisi 6 yang seimbang. Ruang contohnya dapat didata sebagai berikut. S1, S2, S3, S4, S5, S6 itu artinya S1 itu muncul mata dadu bernomor 1, S2 muncul mata dadu bernomor 2, dan seterusnya sampai S6 itu mata dadu muncul 6. Salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah, jadi sekarang kita ingin membuat peubah acak. Peubah acak tadi dia harus bisa memetakan setiap anggota dari ruang sampel ke bilangan real. Misalkan X itu munculnya sisi dadu yang bermata genap. Jadi X itu munculnya sisi dadu bermata genap. Maka hasilnya ada 2. Kalau tidak 0 ya 1. 0 itu untuk menyatakan bahwa yang keluar bukan genap. 1 untuk menyatakan bahwa yang keluar itu genap. Pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi untuk daerah fungsinya ya tadi S1 sampai S6. Wilayah fungsi atau hasilnya itu ya kalau nggak 0 ya 1. Maka untuk S1 muncul mata dadu bernomor 1, maka dia masuknya ke 0 karena dia bukan genap. S2 genap berarti ke 1. S3 itu ke 0 karena ganjil, S4 ke 1, S5 ke 0, S6 ke 1. Jadi dia harus dapat memetakan setiap ruang sampel itu ke tepat satu bilangan real.
Contoh kedua, percobaan pengundian 3 buah koin. Ruang contohnya dapat didata sebagai berikut. Jadi kalau kita melemparkan atau mengundi 3 buah koin, maka nanti ada 8 kemungkinan, bisa gambar-gambar-gambar. Terus ini gambar-gambar angka, gambar angka, gambar angka, gambar-gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, dan angka-angka-angka. Ini ruang sampelnya. Nah, pengubah acak apa yang bisa kita buat? Nah, misalkan Y itu menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Banyak sisi angka yang muncul. Jadi ada berapa banyak sisi angka yang muncul. Maka sisi angka yang muncul kemungkinannya ada 4, bisa 0, artinya tidak muncul sama sekali. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, kalau gambar-gambar-gambar, berarti dia tadi, X tadi menyatakan bahwa, atau Y di sini, Y itu banyak sisi angka yang muncul. Maka kalau gambar-gambar-gambar, dia hasilnya 0. Kalau gambar-gambar angka hasilnya 1, gambar angka gambar juga 1, angka gambar-gambar 1. Gambar angka-angka berarti 2, angka gambar angka 2, angka-angka gambar juga 2, angka-angka-angka berarti 3. Nah, itu ya. Jadi yang penting dia bisa memetakan semua anggota ruang sampelnya ke tepat satu bilangan real. Nah, nanti bisa kalian ubah-ubah sendiri. Misalkan ini banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, itu juga boleh. Jadi tergantung pengubah acak apa yang kita definisikan. Tipe pengubah acak. Nah, sekarang tipe-tipe pengubah acak itu ada apa? Yang pertama, discrete. Nah, discrete itu seperti apa? Yaitu segugus nilai dari suatu pengubah acak yang dapat dicacah atau countable. Dapat dicacah, dapat hitung gitu ya. Jadi segugus nilai yang dapat kita hitung, dicacah atau countable. Contohnya, X sama dengan banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Nah, jelas ini dia cacah ya. Dapat kita cacah, yaitu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau malah bisa 0. Nah, itu jadi ini termasuk discrete. Nah, kalau continue seperti apa? Kalau continue, nilai-nilai dari pengubah acak tersebut tidak dapat dicacah atau uncountable. Contohnya, nilai dalam pengubah acak tersebut berupa interval. Nah, jenis kata kuncinya di sini ya. Kalau dia itu berupa interval, kalian dulu di awal pernah belajar tipe data interval. Nah, kalau dia masuk ke tipe data interval, maka dia masuk ke continue. Misalkan tinggi badan, dia masuk ke continue. Nah, antara dua nilai sembarang, misalkan 163,5 dan 164,5 terdapat tak hingga banyak tinggi. Ya, jadi kalau continue itu tidak bisa kita cacah. Nah, contohnya dari 163,5 cm sampai 164,5 cm itu kan ada tak hingga banyak tinggi, kan? Misalkan 163,51, 163,62, nah dan seterusnya. Jadi banyak sekali di situ, maka kita tidak bisa mencacah banyaknya bilangan dari 163,5 sampai 164,5. Maka ini masuknya ke continue. Nah, sekarang kita masuk ke pertama yang distribusi peluang discrete. Nah, definisi distribusi peluang discrete. Sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak discrete berikut peluangnya disebut distribusi peluang discrete. Jadi nanti dia berupa tabel bisa atau berupa rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai pengubah acak discrete tersebut. Maka nanti itu kita katakan sebagai distribusi peluang discrete.
Jumlah dari peluang semua kemungkinan nilai suatu peubah acak sama dengan 1. Ya, harus kembali lagi di definisi awal bahwa peluang dari semesta itu nanti harus 1. Maka jumlah dari kejadian-kejadian nanti harus sama dengan 1. Contoh, kembali ke ilustrasi pelemparan sebutir dadu yang setimbang. Jadi ada dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sebaran peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, peluang kalau X sama dengan 0, tadi ya yang awal tadi yang genap atau yang ganjil tadi ya, kalau ganjil itu maka banyaknya genap kan nggak ada atau 0. Maka peluang S1, peluang S2, peluang S3 sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 yaitu 3/6. Kalau X sama dengan 1, maka S2, S3, dan S6 peluangnya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Nah, maka bisa kita tuliskan nih. Jadi tadi dia bilang kan distribusi itu bisa berupa tabel atau berupa fungsi. Nah, kalau ini kita nyatakan sebagai tabel. Bahwa di sini Px sama dengan X itu bisa setengah atau bisa setengah untuk 0 maupun untuk X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, itu ya. Jadi distribusi peubah acak diskrit itu nanti dia berupa tabel. Dan dia harus dapat mencantumkan semua kemungkinan peluang dari setiap kejadian tersebut. Dan kalau dijumlah harus sama dengan 1. Nah, ini tadi jumlah setengah tambah setengah kan 1. Ini juga sama. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 dia sama dengan 1. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilempar undi. Jadi kita punya 2 buah dadu yang kita lempar. Yang ditanya di sini sebaran peluang bagi jumlah bilangan. Jadi kita suruh menjumlahkan bilangan itu, sebaran peluangnya seperti apa. Oke, kita misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah bilangan dari kedua mata dadu tersebut. Jadi X itu menyatakan jumlah dari dua mata dadu itu. Sebaran peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa kalau dua buah dadu itu dilempar, maka kalau kita jumlahkan mata dadunya itu yang paling kecil adalah 2. Karena 1 ditambah 1. Kalau yang terbesar itu ada 12. Dapat dari mata dadu 6 ditambah mata dadu 6. Nah, distribusi peubah acak diskrit tadi ya tinggal kita tuliskan saja dalam tabel semua kemungkinan dari dari variabelnya tadi atau di dalam hal ini kejadian-kejadiannya tadi apa, terus kita cari peluangnya. Kalau di jumlah 2, maka dia cuma ada 1, yaitu 1, 1, maka 1/6. 3, itu ada 2/6, dapat dari 1, 2, dan 2, 1. 4 itu 3, 3/6. 5 itu 4/6. 6 itu 5/36. 7 itu 6/36. 8/5/36, 9 4/36, 10 3/36, 11 itu 2/36, dan 12 1/36. Nah, ini kalau kita jumlah semua, jumlahnya sama dengan 1. Ya, jadi ingat lagi kalau diskrit itu kita buat dia tabel yang menyatakan semua kemungkinan atau semua peluang dari kejadian-kejadian yang ada di percobaan tersebut. Oke, itu. Sekarang kita lanjut ke distribusi peluang kontinu. Nah, kalau diskrit itu tadi kita bisa mencacahnya. Bisa kita lihat satu per satu, terus kita cari peluangnya seperti apa. Yang jadi masalah kalau kontinu tadi itu kita tidak bisa mencacah satu per satu itu apa. Nah, maka coba kita perhatikan penjelasan ini.
Peubah acak kontinu berpeluang 0 untuk mengambil tepat satu nilai. Jadi, kalau tepat satu nilai itu ternyata peluangnya sama dengan 0. Nah, penjelasannya diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan diperhatikan peubah acak yang menyatakan tinggi badan semua orang berusia di atas 21 tahun. Jadi ada peubah acak menyatakan tinggi badan semua orang yang berusia 21 tahun. Nah, misalkan antara dua nilai sembarang, misalkan 163,5 dan 164,5 terdapat tak berhingga banyak tinggi. Nah, jadi sudah kita lihat 163,5 sama 164,5 nanti ada tak berhingga banyak tinggi dan hanya satu yang tepat 164, atau 164 cm. Nah, jadi dari 163,5 sampai 164,5 ada banyak. Makanya nanti yang pas 164 ya pasti cuma satu. Maka kalau kita cari peluangnya ya satu tadi, karena 164 itu cuma ada satu, per tak berhingga banyak. Maka peluangnya sama dengan 0. Ya, jadi 164 tadi cuma ada satu, padahal di antara ini ada tak berhingga banyak. 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Maka di sini dikatakan peubah acak kontinu berpeluang 0 untuk mengambil tepat satu nilai. Akibatnya, distribusi peluang tidak dapat dinyatakan dalam tabel, melainkan dalam bentuk fungsi. Jelas ya, karena dia itu berupa tak berhingga banyak tadi, kita nggak bisa bikin tabel, tapi bisa kita nyatakan dalam fungsi. Peubah acak kontinu bernilai 0 untuk tepat satu nilai. Nah, akan tetapi tidak 0 jika diambil peluang suatu interval. Jadi kalau pas satu nilai dia nggak ada 0, tapi kalau dia pada interval dia ada nilai. Nih, misalkan peluang seseorang yang tinggi badannya antara 163 dan 165 cm. Jadi kalau dia itu interval, dia ada nanti nilai peluangnya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita punya sama dengan, tadi hasilnya akan sama dengan 0. Maka kalau peluang X antara A dan B, B-nya interval tertutup, maka nanti bisa kita pecah jadi peluang X dari A sampai B, ini interval terbuka, ditambah PX sama dengan B. Nah, PX sama dengan B ini tadi nilainya sama dengan 0, karena tepat satu nilai tadi 0. Maka ini hilang, maka jadi X dari A sampai B yaitu selang terbuka. Nah, itu ya, jadi perlu diperhatikan juga kalau di peluang kontinu dia ada sama dengannya atau tidak sama dengannya, hasilnya akan sama. Jadi tidak ada bedanya apakah memasukkan titik ujung selang atau tidak. Tetapi ini tidak benar untuk diskrit. Nah, jelas ya, kalau kontinu mau sama dengannya ikut atau tidak, dia sama saja. Tapi kalau diskrit ya dia berpengaruh. Meskipun distribusi peluang kontinu tidak dapat disajikan dalam tabel, tapi dapat disajikan dalam fungsi. Nah, fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu yang disebut sebagai fungsi kepekatan peluang. Nah, jadi dia tidak bisa dibikin tabel, tapi bisa kita nyatakan dalam fungsi, dan fungsi tadi dapat kita gambarkan. Nah, setelah kita gambarkan, itu disebut fungsi kepekatan peluang. Nah, misalkan ini kepekatan peluang itu artinya peluangnya ya, dia peluangnya. Ini peluang tadi yang tinggi badan 160 sampai 60 sampai 68 dalam inci, maka di sini probabilitas bahwa tinggi badan terletak antara 60 sampai 68 inci itu peluangnya di dalam bawah kurva ini tadi. Jadi kalau ini di daerah yang diarsir.
Atau misalkan bentuk yang lainnya seperti ini dari 1 sampai 5, nah maka luas ini merupakan peluangnya. Luas daerah di bawah kurva merupakan peluang kejadian pada interval tersebut. Ya, jadi nanti peluang itu dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Fungsi kepekatan peluang didefinisikan. Fungsi F disebut fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak kontinu X jika luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X sama dengan 1. Jika luas daerah di bawah kurva antara XA dan XB menyatakan peluang X terletak antara A dan B. Oke, jadi di sini fungsi kepekatan itu harus memenuhi syarat yang pertama. Nanti kalau dia itu di dalam domainnya, itu peluang totalnya itu nanti harus sama dengan 1. Jadi seperti kita ketahui kalau peluang itu kan peluang dari semesta sama dengan 1. Dan luas di bawah kurva antara XA dengan XB itu menyatakan peluang X yang terletak antara A dan B. Contoh, sebuah peubah acak kontinu X dapat mengambil nilai antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Mempunyai fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan X per 1/8. Nah, pertama harus tunjukkan dulu ini itu masuk fungsi kepekatan peluang enggak. Nah, tadi pertama harus memenuhi peluang dari domainnya. Ini domainnya tadi karena dia di antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4, berarti Px dari 2 sampai 4 harus sama dengan 1. Misalkan nanti ditanyakan juga peluang X kurang dari 3,5 dan peluang X dari 2,4 sampai 3,5. Oke, kita selesaikan caranya. Yang pertama harus kita gambarkan dulu. Tadi kita punya domainnya dari 2 sampai 4. Terus tadi fungsinya itu X plus 1/8. Nah, kalau kita lihat ini dia fungsinya fungsi linear ya. Maka nanti dia cukup berupa garis lurus. Caranya nanti bisa kalian substitusikan domainnya. Disubstitusikan 2 misalkan. Kita masukkan di sini 2, maka jadi 3/8. Kita masukkan 4, 5/8. Nah, maka ujung-ujungnya nanti di 3/8 dan 5/8. Nah, pertama kita suruh membuktikan bahwa peluang dari 2 sampai 4 itu harus sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya merupakan jajar genjang. Ini merupakan trapesium ya. Luas ini bentuknya merupakan trapesium. Nah, luas trapesium itu apa? Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, kalau di sini jumlah sisi sejajarnya apa? Nah, jumlah sisi sejajar ya ini. Ini sisi sejajarnya sini dan ini. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya ya berarti F2, ketinggiannya F2, di sini F4. Maka sisi sejajarnya itu 3/8 dan 5/8 dibagi 2 kali tinggi. Tingginya ini sampai sini ya. Tinggi itu jarak antar sisi sejajarnya 2 sampai 4 itu 2. Maka kalau kita hitung menjadi 8/8 dibagi 2 kali 2 maka 1. Selanjutnya kita mau mencari peluang X kurang dari 3,5. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada 3,5. Nah, peluang di sebelah kirinya itu berapa? Nah, maka bentuknya sama jajar genjang juga, tetapi nanti sisi sejajar dan tingginya tentu berbeda pula. Yang pertama, jumlah sisi sejajarnya berarti di sini F2 ditambah F3,5 karena tadi ujung di sininya itu di 3,5 per 2 kali tingginya. Tingginya ya berarti jarak dari 2 sampai 3,5. Jarak 2 ke 3,5 itu 1,5. Nah, maka peluang X kurang dari 3,5 sama dengan F2 plus F3,5 kali 1,5 bagi 2. Nah, kalau kita hitung ini 0,70.
Sekarang peluang untuk X-nya dari 2,4 sampai 3,5. Nah, maka ini bentuknya jajar maaf, trapesium lagi. Jumlah sisi sejajarnya berarti F 2,4. Revisi ya, ini harusnya 2,4 ini. F 2,4 ditambah F 3,5 dibagi 2 kali tingginya 1,1. Jadi tinggi di sini kan dapat dari jarak antara 2,4 dan 3,5 ya. Ini jaraknya 1,1. Maka kalau kita hitung jadi F 2,5 itu kita substitusikan ke fungsinya tadi jadi 3,4 per 8 ditambah 4,5 per 8 dibagi 2 kali 1,1. Maka hasilnya 0,54. Oke, itu ya. Jadi kalau luas atau peluang dari peubah acak kontinu itu dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Oke, sekarang kita ke nilai tengah peubah acak. Nilai tengah suatu peubah acak ini median maupun min. Nah, nilai tengah peubah acak itu seperti apa? Nah, didefinisikan. Misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan sebaran peluang, misalkan Px1 itu sama dengan Fx1, X2, Fx2, dan seterusnya sampai Xn sama dengan Fxn. Maka nilai tengah atau nilai harapan bagi X adalah, nah jadi istilahnya nanti ya bisa pakai nilai harapan atau nilai tengah. Sering-sering sih nanti kita gunakan istilah nilai harapan atau expected value. Nah, disimbolkan sebagai mu, jadi nilai tengah itu kita simbolkan sebagai mu. Nah, sama ya kalau kalian masih ingat di nilai peubah acak atau nilai dari nilai dari rata-rata ya kan, nilai dari rata-rata itu dia mu. Nah, sama ini nilai tengah peubah acak itu simbolnya sama dengan rata-rata, atau nilai tengah itu sebenarnya sama aja nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu disimbolkan mu. Nah, maka di sini juga mu. Mu itu sama dengan EX. Nah, expected dari si X-nya. Nah, EX itu disimbolkan sebagai sigma I dari 1 sampai N XI dikali FXI. XI dikali sama FXI. Nah, ini definisinya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan nilai harapan bagi X bila X menyatakan hasil yang diperoleh jika sebuah dadu setimbang dilemparkan. Distribusi peluang peubah acaknya, nah ini sudah kita ketahui. Distribusi peubah acak itu sudah kita cari di depan tadi. Kalau kita melemparkan satu buah dadu, maka kemungkinan nggak 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka peluangnya sama, 1/6 semua. Nilai harapan bagi X, gitu. Jadi kira-kira sih nanti yang keluar berapa? Harapan muncul X-nya itu berapa? Nah, itu sama dengan tadi XI kali FI. Nah, XI-nya ya berarti nilai yang ini, FI itu nilai PX-nya tadi. Berarti 1 kali 1/6, ditambah 2 kali 1/6, ditambah 3 kali 1/6, ditambah 4 kali 1/6, ditambah 5 kali 1/6, ditambah 6 kali 1/6. Maka jadi 21/6 atau 3,5. Oke, itu ya. Jadi ini menyatakan nilai tengah atau nilai harapan. Nah, contohnya, contoh ke-7, tentukan nilai harapan banyaknya orang laki-laki dalam sebuah panitia yang terdiri atas 3 orang yang diambil secara acak dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi kita harapannya itu kira-kira berapa gitu ya. Banyaknya laki-laki. Harapannya berapa? Banyaknya laki-laki dalam sebuah panitia. Nah, panitianya tadi terdiri dari 3 orang. 3 orang tadi diambil dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, maka kita harus bentuk dulu peubah acaknya. Misalkan X itu melambangkan banyaknya laki-laki dalam panitia tersebut.
Nah, maka sebaran peluangnya, nah, banyaknya laki-laki itu nanti bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu karena tadi maksimal kan cuma diambil 3. Nah, peluangnya itu berapa? Sebaran peluangnya ya tergantung ini, tergantung X-nya. Kalau misalkan X-nya itu sama dengan 0 atau laki-lakinya itu sama dengan 0, maka kombinasi 0 dari 4 karena dia ada 4, dan yang perempuannya itu kalau laki-lakinya 0 berarti perempuannya harus 3, kombinasi 3 dari 3 dibagi seluruh kemungkinannya kombinasi 3 dari 7 karena totalnya 7. Kalau 1 nanti juga seperti itu, berarti kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi, nah kalau laki-lakinya 1 berarti perempuannya ada 2, kombinasi 2 dari 3 per kombinasi 3, 7. Atau bisa kita ubah dalam fungsi berikut. Nah, jadi 4 kombinasi X dari 4, ini menyatakan laki-lakinya, X-nya tadi bisa 0 sampai 3, dikali sama kombinasi 3 min X. Jadi kalau laki-lakinya udah terpilih X, maka peluang atau perempuannya yang terpilih ya 3 dikurangi X. Jadi masih kurang 3 min X anggota laki. Nah, itu dipilihkan dari perempuan yang berjumlah 3. Nah, per seluruhnya berarti kombinasi 3 dari itu 7. X-nya 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama F0, artinya jumlah laki-lakinya 0, berarti kombinasi 0 dari 4 dikali kombinasi 3 dari 3 per kombinasi 3 dari 7. Hasilnya 1/35. Untuk F sama dengan 1, berarti kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 2 dari 3 dibagi kombinasi 3 dari 7. Hasilnya 12/35. F2 itu berarti laki-lakinya ada 2. Kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 3 dibagi kombinasi 3 dari 7. Hasilnya 18/35. Dan yang terakhir F3. Nah, ini harusnya 3 ya. F3 sama dengan kombinasi 3 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 3 per kombinasi 3 dari 7. Hasilnya 4/35. Nah, kalau kita jumlah ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau kamu jumlah ini sama dengan 1, maka syarat untuk peubah acak tadi terpenuhi. Nah, sekarang expected value-nya atau nilai harapannya berapa? Ya, tinggal kita kali X dengan Fx-nya tadi. 0 kali 1/35 ditambah 1 kali 2/35 ditambah 2 kali 18/35 dikali 3 kali 4/35. Hasilnya 60/35 atau 1,71. Nah, ini hasilnya. Ya, tentang nilai harapan. Nilai tengah suatu peubah acak. Nilai tengah fungsi. Ya. Jadi kalau tadi nilai tengah suatu peubah acak, nah ini fungsi. Nah, jadi peubah acaknya tadi berupa fungsi. Misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan sebaran peluangnya sebagai berikut. Misalkan nilai tengah atau nilai harapan bagi Gx, ya. Jadi kalau tadi nilai harapan dari X kapital, nah sekarang nilai harapan dari Gx, fungsi terhadap X. Nah, disimbolkan mu Gx sama dengan E kali Gx. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N Gxi dikali Fxi. Nah, langsung saja ke contoh. Misalkan, banyaknya mobil yang dicuci di suatu tempat pencucian mobil antara pukul 16.00 dan 17.00 pada setiap hari Jumat yang cerah mempunyai sebaran peluang. Nah, jadi ini banyaknya mobil yang dicuci. Kalau 4 itu peluangnya 1/12, 5 1/12, 6 3/12, 7 3/12, 8 itu 2/12, kalau 9 2/12 juga. Nah, bila Gx yaitu 2x min 1 menyatakan uang yang dibayarkan
dalam dolar oleh manajer kepada petugas pencuci. Tentukan penerimaan harapan petugas pencuci mobil pada periode waktu tersebut. Nah, jadi si tukang cucinya tadi itu menerima gaji berdasarkan berapa atau berapa mobil yang dicuci. Nah, padahal mobil yang dicuci itu tidak tentu. Seharinya yang datang berapa atau dari jam 16 sampai jam 17 itu yang datang berapa, dia tidak tentu. Nah, tapi dia diketahui mengikuti sebaran peluang sebagai berikut. Nah, udah dicari sebaran peluangnya segini. Nah, kira-kira si tukang cucinya tadi itu mendapat penghasilannya berapa? Nah, mau kita jawab menggunakan nilai tengah dari peubah acak fungsi, suatu fungsi. Nah, EGX berarti sama dengan E2X min 1. Kan? E2X min 1 fungsinya tadi karena 2X min 1. Nah, sama dengan sigma X dari 4 sampai 9, 2X min 1 dikali Fx. Jadi, ini tinggal, kalau tadi kan cuma X ya. Nah, sekarang kita ganti 2X min 1. Nah, sekarang kita substitusikan aja X-nya 4. 2 kali 4 dikurangi 1, 7. 7 kali Fx-nya tadi kan 1/12 ya, ini 1/12. Kita masukkan 5, maka 2 kali 5 kurangi 1, 9. 9 kali peluangnya 1/12. Ditambah, kita masukkan 5 sudah, sekarang 6. 2 kali 6 kurangi 1, 11 kali 3/12. Terus ini 7 kali 2 kurangi 1. 13 kali 3/12 dan seterusnya. 5 kali 2/12 ditambah 7 kali 2/12. Nah, kalau kita hitung, kita cari hasilnya 12,67. Jadi, harapan tukang cucinya tadi dari jam 16.00 sampai 17.00 itu harapannya atau kemungkinan besarnya dia dapat penghasilan sebesar 12,67 dolar. Kita lanjutkan ke ragam peubah acak. Ragam atau variansi dari peubah acak. Nah, definisinya yaitu misalkan X adalah peubah acak diskrit dengan sebaran peluang X, yaitu Px sama dengan X, X1 sama dengan Fx1, X2 sama dengan Fx2, sampai Xn sama dengan Fxn. Maka ragam bagi X adalah, nah rumusnya masih ingat ya, kalau dulu mencari ragam itu sigma Xi min X bar dikuadratkan. Nah, sama di sini ternyata sama X min X mu dikuadratkan. Nah, kita tuliskan sigma kuadrat sama dengan E X min X mu dikuadratkan. Nah, maka definisi dari fungsi terhadap G tadi, maka ini ya tinggal kita ganti aja jadi Xi min mu dikuadratkan kali Fxi. Itu ya, jadi ini tinggal Xi min mu dikuadratkan kali Fxi. Atau bisa kita gunakan rumus yang lainnya. Rumus yang lainnya, sigma kuadrat itu bisa dapat dari E, X kuadrat min mu kuadrat. Nah, yang ini dijabarkan ya sama dengan Xi kuadrat dikali Fxi. Sigma I dari 1 sampai N. Nah, ini yang min mu kuadratnya tetap min mu kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh. Contoh yang tadi ya, ada diambil 3 orang secara acak dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ragam banyaknya orang laki-laki dalam panitia tersebut. Nah, ini tadi X melambangkan banyaknya laki-laki, maka sebaran peluangnya tadi sudah kita tulis, itu rumusnya, terus sudah kita cari satu-satu tadi ya. F0, F1, F2, dan ini F3. Nah, maka kita gunakan rumus yang pertama, Xi min mu dikuadratkan. Xi itu X-nya tadi jalan dari 0 sampai 3, maka 0 min. Nah,
mu tadi udah kita cari ya, di contoh 8 tadi, mu-nya sudah dapat, mu-nya tadi 12/7. Maka 0 min 12/7 dikuadratkan kali 1/5, ditambah, sekarang jalan x-nya 2, x-nya 1, 1 min 12/7 dikuadratkan kali 12/5, ditambah 2 dikurangi 12/7 dikuadratkan kali 18/5, ini x-nya 2. Sekarang x-nya yang 3, 3 min 12/7 dikuadratkan dikali 4/5, sama dengan 24/49. Itu ya, jadi kalau ini hampir sama kayak rumus yang kalian ketahui, ragam xi min x bar dikuadratkan. Atau bisa kita gunakan rumus yang lainnya. Jadi kelemahan yang rumus yang pertama ini, dia harus mencari apa? Harus mencari mu. Mu harus dicari dulu tadi yang pakai rumus yang awal. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang x kuadrat min mu kuadrat tadi, itu kita nanti sederhana, tidak perlu mengalihkan ya, tidak perlu mengalihkan, mengurangkan semuanya dengan mu. Nah, maka kita cari EX kuadratnya dulu. EX kuadrat berarti X sama dengan 0 sampai 3 XI kuadrat min FXI. Kita jalankan dari 0 sampai 3. Maka jadi 0 kali 1/5, 1 kuadrat kali 12/5, ditambah 2 kuadrat kali 18/5, ditambah 3 kuadrat kali 4/5. Hasilnya 24/7. Nah, terus rumus tadi sigma kuadrat EX kuadrat min mu kuadrat, maka 24/7 tadi kita kurangi 12/7 dikuadratkan, hasilnya 24/49. Nah, jadi sama ya, hasilnya 24/49. Oke, itu kita sudah membahas dari tadi definisi peubah acak. Terus tadi kita pecah jadi 2, ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Terus ini tadi kita cari nilai tengah atau nilai harapan dan ragam atau variansinya. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya jika merasa video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.